Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gustiana dari Universitas Hamzah Anwadi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan epistemologi. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas apa sih pengertian dari pendidikan epistemologi dan bentuk-bentuk pembentukan realitas kenyataan yang menjadi sumber inspirasi munculnya konsep pendidikan. Nah, dari hal tersebut memiliki 5 bagian. Yang pertama, realitas pelikan. Yang kedua, realitas tumbuhan. Yang ketiga, realitas hewan. Yang keempat, realitas manusia. Yang kelima, realitas Tuhan. Di sini langsung saja saya akan membahas pengertian epistemologi pendidikan. Epistemologi terdiri dari 2 kata dasar, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi sebagai satu kesatuan kata yang aktif berarti ilmu tentang pengetahuan. Ilmu tentang pengetahuan berbeda konsep dengan pengetahuan tentang ilmu. Pengetahuan ilmu cenderung ke arah tentang metafisika yang jika disederhanakan lagi menjadi filsafat. Sedangkan ilmu tentang pengetahuan epistemologi itu lebih sistematis, runtut, dan konsisten dari awal sampai akhir. Pembahasan yang jika disederhanakan cenderung ke arah sains ilmu. Nah, selanjutnya struktur realitas kenyataan sebagai sumber inspirasi ilmu pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu yang tersendiri dan berdiri sendiri secara normatif tentu memiliki realitas yang menjadi sumber inspirasi munculnya ide, gagasan, dan pemikiran pendidikan. Nah, adapun bentuk-bentuk pembentukan realitas kenyataan yang menjadi sumber inspirasi munculnya konsep pendidikan. Yang pertama itu realitas pelikan. Pelikan atau sering disebut benda anorganis merupakan realitas semesta wujud, materi atau bahan yang menepati dimensi waktu dan ruang berkeksistensi. Dunia pelikan adalah dunia kebendaan materi, baik materi berwujud, benda padat, cair, gas, cahaya, suhu, dan seterusnya yang melekat dalam satu perwujudan tentu seperti alam dan lingkungan, makhluk hidup maupun benda mati. Singkatnya, pelikan adalah semesta benda bermateri yang dapat diterima atau ditangkap oleh indera fisik tubuh manusia. Sifat hukum pasti yang dimiliki oleh pelikan sering disebut sebagai sunnatullah, yaitu orde gerak alam yang bersifat tetap dan berlaku bagi seluruh realitas yang berada di dalamnya. Selanjutnya, realitas tumbuhan. Menurut Sutari Imam Barnadib, tumbuhan mempunyai sifat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realitas kebendaan. Hal ini dikarenakan tumbuhan mempunyai kekuatan untuk hidup. Sifat dari realitas tingkat ini tidak hanya tergantung dari keadaan luar, tetapi juga dari keadaan dalam. Pada tingkat ini, sudah tidak berlaku lagi hukum-hukum alam yang dapat diperhitungkan. Tumbuhan sudah dapat makan, bernapas, dan berkembang biak, atau dapat dikatakan bahwa realitas jenis tumbuhan sudah dapat hidup dengan kekuatan dari dalam. Selanjutnya, realitas hewan. Pada realitas hewan sudah ada insting dan kemauan atau nafsu. Insting dan nafsu pada hewan sangat kuat pertumbuhannya. Ketika insting dan nafsu hewan muncul pada saat itu pula dilakukannya. Hal ini berbeda dengan realitas tumbuhan yang dikatakan tidak memiliki
memiliki atau realitas tertinggi berikutnya, yaitu manusia yang cenderung menggunakan budi, akal, dan mempertimbangkan sikap dan tingkah laku yang akan dijalani. Selanjutnya, realitas manusia. Realitas manusia secara konseptual adalah satu-satunya sumber inspirasi ilmu pendidikan yang tertinggi dan ideal. Di samping mempertimbangkan kekhususan konsep pendidikan yang hanya diciptakan, dilakukan, dan diperuntukkan bagi manusia, realitas manusia adalah sumber inspirasi ilmu pendidikan yang paling sempurna. Selanjutnya, realitas Tuhan. Realitas Tuhan adalah realitas semesta, pemikiran yang tidak ada namun ada. Realitas Tuhan sebagai salah satu cabang ilmu berdiri sendiri dikenal dengan teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Sedangkan sumber inspirasi ilmu pendidikan yang berasal dari realitas Tuhan adalah sistem keilmuan pendidikan yang berbasis pengetahuan manusia tentang ketuhanan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.